Salam, salam sehat buat semua anak-anakku permata, rudang-rudang gereja Tuhan. Tiba lagi saatnya kita menyatakan kerinduan kita hidup bersekutu dengan Tuhan dan kerinduan kita juga untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Nya. Sehingga ketika kita masih dalam pergumulan kita sehubungan dengan virus corona, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan perkenankan kita hari ini dengan melaksanakan PA kita, sekalipun kita masih tetap tidak bisa berkumpul dalam ruangan yang sama, tetapi sekalipun berjauhan, kita menyatakan kesatuan hati, pikiran dan kerinduan kita untuk memuliakan nama Tuhan dan kerinduan kita untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Nya. Mari kita mulai PA kita kali ini dengan menaikkan pujian kita dari kitab Ndenden kita. Kitab Ndenden nomor 262 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dan kami bersyukur Tuhan perkenankan kami untuk terpilih menjadi anak-anak Tuhan. Dan Tuhan perkenankan kami menghidupi kehidupan kami dan menjalaninya di bumi ciptaan Tuhan ini dengan segala kebaikan ciptaan itu sendiri. Terima kasih Bapa di surga atas kemuliaan yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai ciptaan yang termulia dan bertanggung jawab untuk mengelola semua materi yang ada dalam ciptaan Tuhan kepada manusia. Dan kami sungguh bersyukur Bapa di surga ketika kami boleh mengelolanya seraya memuji memuliakan nama Tuhan. Tentu kami senantiasa membutuhkan tuntunan bimbingan, arahan, bahkan kuasa yang datangnya dari Tuhan. Dan oleh sebab itu saat ini kami rindu dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu untuk kami hidupi dalam perjalanan kehidupan kami di bumi ciptaan Tuhan ini. Untuk itu Bapa di surga,
Dengan kerendahan hati kami merindukan supaya Roh Kudus Tuhan menuntun, membimbing kami dan membuka hati kami untuk boleh melihat kebenaran firman-Mu dan untuk menghidupinya. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh berkenan di mata Tuhan dalam pengelolaan apa yang Tuhan titipkan bagi kami. Mari Kau jauhkan segala akal pikiran kami yang jahat dan segala gangguan dari kami. Dan mari berfirman melalui bahan PA kami, Bapa di surga, kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku permata, rudang-rudang gereja Tuhan, kali ini yang menjadi nats bahan PA kita diambil dari Amsal pasal 27 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Amsal pasal 27 ayat 23 sampai 24 di bahasa Karo disebut kitab Kuan-Kuanen. Kuan-Kuanen atau Amsal, kalau bahasa Karo Kuan-Kuanen pasal 27 ayat 23 se 24. Silakan membaca Alkitab naku supaya kita bisa melihat bersama-sama nats ini. Silakan membuka Alkitab yaitu bahasa Indonesia supaya kita boleh mendalaminya, dan saya membacanya dari sini dalam bahasa Karo supaya kita bisa menangkap kebenaran firman ini dalam membacanya. Amsal pasal 27 ayat 23 sampai 24, Kuan-Kuanen pasal 27 pintu 27 ayat 23 se 24 bagenda. Piaralah asu-asu hendu alu mahuli, sebab kebayakan labu gelgel, sedangkan bangsa pe labu tahan rasa lalap. Ini yang menjadi nats kita. Sekali lagi, salam sehat buat anakku permata, rudang-rudang gereja Tuhan. Kali ini yang menjadi kerinduan kita untuk kita sikapi dalam hidup kita ini, supaya permata rudang-rudang gereja bisa memanage keuangan mulai dari sejak dini. Memanage keuangan, ya sekalipun sebenarnya nats kita nanti tidak berbicara hanya soal uang melulu, tapi semua kekayaan dalam bentuk materi yang adalah ciptaan Tuhan, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, kita harus memanagenya sedemikian rupa. Dan kita harus mulai dari sejak awal, sejak dini kita memulainya. Anakku yang kukasihi, kalau bimbingan kita menstressingnya dalam bentuk uang, pertanyaan yang pertama adalah, apakah uang itu jahat? Apakah materi itu jahat? Pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah kaya itu suatu keberdosaan? Apakah memiliki materi yang banyak menjadi suatu kejahatan di mata Allah? Ya, secara sederhana ini menjadi perenungan buat kita. Tapi karena kadang-kadang memang kita berpemahaman bahwa ya dari nats kebenaran firman juga sering kita temukan bahwa betapa sulitnya orang kaya masuk ke kerajaan surga, katanya ada juga itu kan, lebih sulit orang kaya masuk ke kerajaan Allah daripada unta masuk melalui lubang jarum, seperti seolah mustahil ya, demikian nampaknya. Dan banyak kali kritik kepada orang-orang kaya, dan ketika Yesus sendiri hadir di dunia ini banyak itu, sehingga boleh jadi kadang-kadang kita menyimpulkan seolah-olah adalah kaya itu adalah suatu kejahatan dan uang itu adalah sumber segala kejahatan. Ini hari kali ini kita perlu renungkan secara bersama, anakku yang kukasihi. Tetapi untuk saya tidak lupa, statement ini harus kita klarifikasi bahwa uang itu tidak dosa. Menjadi kaya itu bukan suatu kejahatan. Persoalannya adalah bagaimana sikap kita, pendekatan kita tentang uang. 1 Timotius pasal 6 ayat 10, di sana juga disebutkan bahwa bukan uang itu menjadi keberdosaan, tetapi cinta uang. Merangap nandangi duit, merangap itu sebenarnya
yang menjadikan itu. Sekalipun memang dengan keadaan seperti itu, Yesus sendiri sempat mengklaim bahwa akhirnya ketika kita dikuasai oleh keserakahan, kecintaan terhadap materi, bukan hanya uang saja tapi disebut di sana uang, menjadikan justru memang akhirnya uang itu, materi itu menjadi mammon. Ada juga nats seperti itu, tapi kali ini kita klarifikasi sebentar untuk pemahaman kita supaya kita memahami hal yang benar bahwa pada hakikatnya uang bukan suatu keberdosaan. Menjadi kaya bukan sesuatu kejahatan di mata Allah, karena Allah juga adalah sumber berkat. Kemahakayarayaan adalah Allah kita sendiri kalau kita pahami, kecuali sekali lagi menyikapinya kalau dimulai dengan keserakahan dan mengkelolanya, memanagenya secara tidak bertanggung jawab, itu pasti menjadi kejahatan di mata Allah. Maka nats kita ini adalah hasil dari bahasa Karo ini megermet penulis kitab Kuan-Kuanan ini. Teliti dia, cermat dia melihat kehidupan ini, dan secara realita bahwa di bumi ciptaan Tuhan, alam semesta dan isinya ini, ternyata penulis kitab Kuan-Kuanan ini, Amsal ini, anakku yang kukasihi, melihat bahwa inilah secara kasat mata langsung terlihat bahwa orang yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya, orang yang tidak bertanggung jawab atas semua karunia Tuhan, baik waktu, materi, bahkan kebaikan-kebaikan ciptaan Tuhan lainnya, ya, dan dikaitkan dengan orang yang malas. Lihatlah bahwa kemiskinan datang bagaikan binatang buas yang akan menerkam, begitu diilustrasikan anakku yang kukasihi. Jikalau demikian, bahwa seturut dengan kecermatan penulis kitab Amsal ini melihat bahwa bagaimana harusnya kita bertanggung jawab dalam kehidupan ini, apalagi kita tidak lupa bahwa kita sebagai manusia ciptaan yang termulia diberikan mandat untuk mengelola ciptaan Tuhan. Sekalipun sempat kita jatuh ke dalam dosa, anakku yang kukasihi, ya, tetapi kita sudah dipulihkan melalui penebusan Kristus. Maka kembali bahwa hakikat manusia yang paling mulia dari semua ciptaan itu ada pada kita dan bertanggung jawab kepada pengelolaan. Kalau secara realistis kita melihat di sekitar kita, pertanyaannya adalah, masihkah ada orang yang miskin? Masihkah ada orang kekurangan? Masihkah ada orang yang bahkan makan minumnya sangat minim sekali, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya? Dan di sisi lain, jangan-jangan ada justru yang melimpah ruah kekayaannya, sehingga dalam kasat mata kita melihat ini, sepertinya kok Allah itu tidak adil. Di satu sisi ada yang miskin begitu kelaparan, satu sisi ada yang membeludak harta kekayaannya. Apakah Allah yang tidak adil? Ya, dalam banyak sisi kita boleh melihatnya. Tetapi kali ini secara bertanggung jawab kita melihat bagaimana kehidupan itu Tuhan berikan kepada kita di bumi ciptaan yang kaya raya ini, dan bagaimana kita mengelolanya. Nanti mungkin kita boleh menjawab sepintas secara sederhana apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Nats kita sekali lagi. Kalau bahasa Karo, kalau bahasa Indonesia, piaralah asu-asu hendu alumuhuli. Artinya apa? Bekerjalah jikalau kamu sebagai peternak, berternaklah dengan bertanggung jawab. Maka rekinitekan pi kita mandi bata, lau banci pasu-pasu Tuhan nanga. Lau pasu-pasu Tuhan nanga, si penting ya benarkan ya Tuhan kari masu-masu. Benar, memang Tuhan yang memberkati. Tapi kalau kita punya hewan piaraan kita, tapi kita tidak bertanggung jawab untuk memeliharanya, bahkan itu justru menjadi kekejian di mata Allah. Karena kita sudah dipercayakan dengan ini, kali ini diwakili oleh hewan piaraan kita, tentu hal-hal yang lain, materi yang lain juga.
anakku yang kukasih. Jadi jangan berpikir ini hanya berlaku atas kambing, domba, kerbau, lembu yang kita pelihara atau pelihara ayam atau pelihara ikan. Bukan hanya itu, tetapi semua kekayaan Tuhan yang Tuhan titipkan bagi kita harus kita manage secara bertanggung jawab, karena itu adalah ciptaan Allah. Itu tidak ada yang bersumber dari kita, tidak ada yang bersumber dari kita, sehingga sekalipun luar biasa kita boleh mengembangbiakkan ternak kita, tapi awalnya itu dan dalam pengertian hakiki kita, semua itu adalah kepemilikannya ada pada Allah yang kita sembah sebagai Khalik langit dan bumi, anak. Maka lakukanlah semula alur tanggung jawab di asuh-asuhan dulu. Jadi di asuh-asuhan lah bereman, sebenarnya itu kekejian di mata Tuhan. Itu pesan yang harus kita tangkap. Mengapa ini? Penulis Amsal ini melihat bahwa hidup ini adalah harus dikelola, dimanage secara bertanggung jawab. Karena kita bahkan dibawa untuk bisa belajar secara alam, di alam ini juga ada tempat banyak belajar. Nehenlah perkis katanya, kalak malas katanya kan, perkis sampai kita menjadi teladan hidup kita. Kenapa ini? Karena sebenarnya sebagai manusia ciptaan yang Tuhan yang termulia itu, kita bertanggung jawab supaya kemahakayaan Allah itu dalam ciptaannya boleh kita nikmati sedemikian rupa, tiada kekurangan. Dan statement ini mungkin harus kita tangkap bahwa sebenarnya tidak ada yang kurang di ciptaan Tuhan. Terakhir kita melihat betapa kalau dulunya Ethiopia itu, kalau lihat lihat dia siaran-siaran berita di TV, bagaimana kelaparan ada di sana, sampai berat seorang manusia dewasa boleh jadi enggak sampai 25 kilo. Dan ketika digondeng untuk hanya tulang-tulang belakang. Mengapa? Karena terlihat secara kasat betapa minimnya apa yang boleh dikonsumsi. Tapi terakhir, ketika manusia bertanggung jawab mengkelolanya, memakai ilmu pengetahuan yang dia dapat bertanggung jawab kepada Tuhan, terakhir Ethiopia juga menjadi lahan, ternyata bisa menjadi lahan yang subur. Jadi jangan katakan bahwa ada bumi ini yang kering, kerontang, gersang. Tapi ternyata justru Allah itu maha kaya. Lihat, di gurun pasir ada kekayaan Tuhan. Di negeri kita ini, wah, betapa melimpah. Tapi kok ada yang kelaparan? Ya, sekalipun ada banyak sisi yang kita perlihatkan di sini. Tetapi kali ini kita melihat dari sisi bagaimana kita bertanggung jawab atas kehidupan dan materi yang Tuhan ciptakan bagi kita, sehingga tidak ada alasan sebenarnya kecuali ada kehendak Tuhan yang secara khusus spesifik. Itu lain. Karena kalau saya angkat satu contoh anakku yang kukasihi, karena ada juga orang yang lahir cacat dari sejak lahir. Lalu ketika para murid melihat itu, bertanya kepada Yesus, mengapa orang ini menderita dari sejak lahir? Apakah dosanya, dosa orang tuanya, atau dosa mereka? Tapi Tuhan berkata, bukan dosa siapa-siapa, tapi supaya melalui ini juga Tuhan dipermuliakan. Ya, begitu kira-kira. Jadi kita tidak melihat secara khusus kasusnya, tapi secara umum seharusnya di bumi ciptaan Tuhan ini, jikalau dikelola bertanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan, seharusnya tidak ada yang kekurangan. Kecuali case yang khusus tadi, itu lain. Ketika Tuhan mau dipermuliakan dengan suatu keadaan itu persoalan lain. Tapi seharusnya tak ada yang kekurangan. Jikalau bagaimana nats kita ini bertanggung jawab, dilit asuhenta, adilit pendahinta, adilit kadenta, si kelengi, si kelola, dimanage secara bertanggung jawab bagi surah kendibata, maka sekalipun ada periode dalam kehidupan ini, setiap periode, setiap keadaan, setiap era, setiap zaman, ada kebaikan Tuhan, kekayaan Tuhan boleh dinikmati. Nats kita dihubungkan dengan sesuatu hal yang perlu menjadi pergumulan memang. Piaralah asu-asundu alumuhuli, sebab kebayakan labu gelgel, sedangkan bangsa pe labu tahan rasalap. Yang artinya bahwa ada masa-masa keadaan sedemikian rupa. Mari kita tarik dulu sebentar ketika di Mesir.
ketika masa panen melimpah ruah. Terpuji Tuhan ketika Dia menyediakan seorang di sana arif bijaksana, yaitu Yusuf. Dan dia memanage secara bertanggung jawab kelimpahan itu sehingga di masa-masa paceklik, masa-masa tidak ada panen, tapi masih boleh menikmati kebaikan Tuhan melalui apa yang sudah dipersiapkan ketika kelimpahan itu. Jadi di sini kita dimotivasi untuk penuh perencanaan dalam kehidupan kita. Jadi dua kutub ini, dua sisi ini nakku yang kukasihi, betapa luar biasa. Satu, terlepas dari pikiran kita ada satu saat kita kekurangan, lepaskan dari itu. Tapi yang pasti, jikalau Tuhan sediakan kehidupan, jikalau Tuhan sediakan kekayaan yang ada pada kita, di sekitar kita, di bumi ciptaannya itu, terlepas soal kekurangan juga yang lain, terlepas soal ada masa-masa paceklik, dalam keadaan baik saja, kita harus bertanggung jawab memanagenya. Karena itu adalah pemberian Tuhan, karena itu adalah milik Tuhan. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, kita dilapisi lagi dengan tanggung jawab yang lain karena ada saat-saat yang kita tidak mampu memikirkannya untuk mencukupkan. Sehingga kita harus memanagenya dengan baik supaya sama dengan di Mesir tadi, pada masa kelimpahan ya oke nikmati, tapi pada paceklik masih mempunyai apa yang dimiliki. Jadi dua hal ini, secara kehidupan dunia saja kita harus bertanggung jawab untuk mengelola yang ada saat ini pada kita sedemikian rupa. Tetapi di atas segalanya itu, bahkan dalam kelimpahan pun kita harus memanage pemberian Tuhan secara bertanggung jawab. Masih ingat peristiwa. Masih ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dewasa, tambah perempuan dengan anak-anak, dengan 5 ketul dan 2 lembar ikan. Bukan, 5 ketul roti dan 2 lembar ikan. Betapa dengan modal yang sedikit itu orang banyak sudah makan, tetapi apa yang Tuhan perintahkan saat itu? Kumpulkan sisanya. Artinya apa? Bahkan remah-remah berharga di mata Tuhan. Kita tidak tahu untuk apa itu digunakan terakhirnya. Tetapi dengan itu Tuhan menyatakan ya ada kelimpahan, tetapi juga remah-remah juga berharga di mata Tuhan. Maka ketika mereka sudah kenyang hanya dengan 5 ketul roti 2 lembar ikan itu, 2 ikan itu sendiri, ternyata Tuhan masih kumpulkan sisanya sehingga diketahuilah ada 12 bakul sisa dari makan orang banyak itu, anak. Pesan apa ini? Pesan yang menyatakan bahwa sekecil apapun itu kita bertanggung jawab. Dan yang kedua, kita bertanggung jawab juga menjalani kehidupan ini dengan baik supaya ketika ada masa-masa paceklik seperti di Mesir tadi, jangan Tuhan pula yang disalahkan, anakku yang kukasih. Maka kali inilah yang nudge kita, dan memang di stressing bahan pihak kita untuk mengelola memanage keuangan kita. Maka rupanya sebagai orang percaya, sebagai orang anak-anak Tuhan, kita bertanggung jawab sekecil apapun yang Tuhan berikan pada kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sekalipun itu seperti terlihat hasil jerih payah kita, mungkin dengan bekerja atau dengan apa yang kita lakukan atau dengan menabung dan seterusnya, tetapi kita harus memanagenya secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu dalam memanage itu yang artinya juga adalah dalam mengumpulkannya juga adalah dalam koridor bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang artinya saya masukkan gini, aku. Memang tadi kita sudah garis bawahi, kaya itu bukan suatu kejahatan. Tapi jikalau untuk mendapat kekayaan itu kita melindas kanan kiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain, ya akhirnya menjadi suatu keberdosaan ketika dalam keserakahan. Ya. Artinya bahwa sekecil apapun yang kita usahakan untuk kita dapatkan juga tadi, memelihara hewan piaraan kita tadi secara bertanggung jawab. Ulah kakak sui kambing ta si pulahi kujuma kalakai, kan gak bagus juga itu nago. Lik kerbonta tapi silepaskan, semengganggu orang lain semua, begitu maksudnya. Jadi sekecil apapun itu dan sebagaimanapun itu,
harus di manage secara bertanggung jawab. Itu dari awalnya untuk mendapatkannya. Lalu mengelolanya. Ada ungkapan juga ini justru lebih sulit juga membelanjakannya. Artinya lebih sukar, artinya secara bertanggung jawab. Lebih sukar juga membelanjakannya daripada mengumpulkannya. Mengumpulkannya suatu perjuangan memang. Tapi kadang justru banyak orang yang gagal dalam menggunakannya. Artinya muat sampai bancikan kita nabuh kubas dosa, adibas kerangapan bukan. Bagai kangen gekin. Tapi ternyata bahwa berbicara tentang kejatuhan ke dalam dosa, kadang justru lebih mudah orang jatuh ke dalam dosa ketika menggunakannya. Ada ungkapan banyak orang-orang, terutama kaum laki-laki atau kaum bapak-bapak, adilalah yersen ninan tabuh peperna rumah. Tapi dirsen nina ya banci menembas pariah. Kenapa? Karena salah gunakannya. Dan ini menjadi catatan. Anakku yang kukasih, secara kesimpulan sementara dari nas kita mendapat kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa ayolah hidupi kehidupanmu sesuai dengan yang dianugerahkan Tuhan. Dan di manakah itu? Di bumi ciptaannya. Dan bumi ciptaannya tiada kurang satu apapun. Kalaulah secara bertanggung jawab, maka kita akan melihat kebesaran kemahakayaan Tuhan dalam ciptaannya itu. Dan ketika kita diberikan Tuhan kesempatan untuk mendapatkannya, ayo manage lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya bagaimana kita mendapatkannya senantiasa bersandar kepada arahan atau kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menggunakannya juga, sisi yang lain juga harus bertanggung jawab, harus juga dengan kebenaran firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita melihat kehidupan ini adalah kesempatan untuk menikmati kemahakayaan Allah dalam ciptaannya. Jadi kita tidak boleh duduk diam dan menyalahkan keadaan. Jika kita masih ada kemiskinan, mari kita introspeksi diri tanpa menyalahkan siapa-siapa. Tapi marilah kita kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Rupanya Tuhan mau sebagai ciptaan yang termulia dari semua ciptaannya mengelola apa yang ada. Silakan bekerja kalau sudah saatnya dan mendapatkan hasil dari pekerjaan kita secara bertanggung jawab dan mengelola secara bertanggung jawab. Catatlah bahwa Tuhan akan memberikan kedamaian sejahteraan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama, yang mengingatkan bagaimana kami harus bertanggung jawab memanage semua yang Tuhan karuniakan bagi kami, bahkan kehidupan kami, semua kebaikan Tuhan pada diri kami dan pada ciptaan Tuhan, bumi dan alam semesta ini Bapa di surga. Dan ketika ini kami lakukan secara bertanggung jawab, tiada keadaan yang membuat kami tidak mampu melihat kebaikan Tuhan dalam ciptaan Tuhan. Sehingga hidup ini adalah suatu sukacita oleh karena berkat Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan mampukan kami menghidupi dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Anakku yang kukasihi, sebelum kita memberikan persembahan, ada sekedar mengingatkan kita saja. Kalau diskusi kita diingatkan di sana bahwa apakah selama ini Anda juga berpikir bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan? Bukan. Uang bukan akar kejahatan, tapi cinta uang, keserakahan kepada uang itu adalah awal dari kejahatan. Itu yang perlu kita klarifikasi. Maka menjadi kaya bukan suatu kejahatan, kekejian di mata Tuhan, tapi keserakahan, ketamakan, keegoisan dalam mendapatkan dan mengelola kekayaan itu, itulah yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Di nomor 2, silakan aku melakukannya ini. Sediakan kertas dan alat tulis. Buatlah perhitungan berapa banyak rata-rata uang masuk dan uang keluar Anda dalam 3 bulan terakhir. Apakah sudah ada 10% dari rata-rata uang masuk itu untuk tabungan? Baik di celengan, yang artinya bertanggung jawab, punya planning, memanage cara bertanggung jawab tadi, atau baik setiap bulan.
Kalau sudah lebih banyak dari 10%, cobalah untuk memperbesar presentasinya. Di waktu mendatang minimal 5%. Lebih banyak lagi dari besar yang sudah bisa dicapai pada saat ini. Kalau belum ada 10%, sama sekali belum ada, cobalah menjadi anggota CU katanya. Ini arahan ini, membuka rekening tabungan di bank, rutinlah menabung minimal 10%. Ya, terutama ini buat anak-anakku yang sudah punya income dalam kehidupan. Atau ya yang masih dari orang tua juga kita boleh memanage secara bertanggung jawab. Jangan asal terima habiskan saja, cobalah memanage keuangan secara bertanggung jawab. Itu kita akan menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Seraya kita menyanyikan lagu pujian kita dari Kidung Jemaat, nomor 393 ayat 1, 2, dan 3. Marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga atas semua kebaikan Tuhan boleh kami nikmati. Ketika Tuhan telah menebus kami melalui penebusan Kristus di kayu salib. Kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai ciptaan yang tertinggi telah dipulihkan. Dan terima kasih Bapa di surga sebagai manusia ciptaan Tuhan yang termulia. Dan sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan izinkan kami untuk mengelola semua kebaikan Tuhan yang ada pada kami. Hidup kami, diri kami, dan semua yang ada di sekitar kami yang Tuhan beri kesempatan bagi kami mengelolanya. Dan sungguh kami menikmati berkat Tuhan ketika itu kami lakukan secara bertanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami bersyukur mendapat kesempatan berikan persembahan kami demi kemuliaan nama Bapa di surga dan demi kebaikan persekutuan, kesaksian dan pelayanan jemaat Tuhan, terkhusus di persekutuan kategorial Permata. Bapa di surga, saya ingin kami berdoa buat semua kaum muda, terkhusus anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Biarlah menjadi saksi dan teladan dalam kehidupan ini secara bertanggung jawab menjalani kehidupan yang Tuhan berikan dan mengelola apa yang Tuhan titipkan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dengan itu kami percaya bahwa
kebaikan Tuhan akan boleh kami rasakan, nikmati dalam kehidupan ini. Saat ini kami berdoa juga Bapa di surga untuk semua orang-orang yang saat ini sedang menjalankan tugas tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka, profesi mereka. Biarlah melakukannya secara bertanggung jawab, bukan beralas kepada keserakahan, tapi sebagai pertanggungjawaban atas kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami berdoa juga buat orang-orang yang masih belum mendapatkan apa yang sebenarnya menjadi hak mereka. Dan secara khusus kami berdoa buat orang-orang yang masih memperlakukan semua kekayaan Tuhan secara tidak bertanggung jawab. Bapa di surga, kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Dan secara khusus tadi kami berdoa buat kepulihan jemaat Tuhan, terkhusus dalam pergumulan kami hari ini tentang virus COVID-19. Bapa di surga, sedikit banyaknya masih mempengaruhi aktivitas kami. Dan oleh sebab itu kami rindukan supaya segera vaksin ditemukan dan boleh didistribusikan kepada semua orang sehingga kami lepas dari pergumulan. Tetapi Bapa di surga, menunggu itu bolehlah kami melakukan tanggung jawab kami secara disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan bagi kami bersama, sehingga segera boleh diputus rantai penularannya. Bapa di surga, oleh karena kebijakan ini mungkin secara materi mempengaruhi income atau pendapatan setiap orang, tetapi biarlah mampu memanagenya secara bertanggung jawab. Dan kami tahu bahwa Tuhan akan berkati sehingga berakhir pada kelimpahan. Kami serahkan pemerintah kami supaya senantiasa bijaksana memimpin negeri ini, dan kebijakan-kebijakan yang diambil juga adalah demi kebaikan kami bersama. Bapa di surga, saat ini kami berdoa buat orang-orang yang masih ada dalam sakit penyakit mereka, pulihkan, sembuhkan Bapa di surga. Dan orang-orang yang melayani terkhusus, orang-orang medis, dokter, perawat, dan yang lainnya, secara langsung dalam penanganan COVID ini, termasuk kami Bapa di surga, mari Engkau kuatkan, mari Engkau jauhkan segala penyakit, dan berkati juga keluarganya. Bapa di surga, buat kami semua, kami rindu supaya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, baik kekuatan kami secara fisik menghadapi keadaan dan pergumulan kami hari ini. Bapa di surga, kami serahkan untuk kelanjutan semua aktivitas kami dalam tangan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat. Ya, kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi di kegiatan kita yang lain. Tuhan berkati kita semua. Amin.